Media Islamnet. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzinah. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Nah, saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum. Misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwo Aryandi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Selama setengah jam ke depan, Voice of Islam akan menemani sobat muda sekalian dalam rubrik yang muda yang bertakwa. Sebuah rubrik yang berisi tentang pembahasan masalah-masalah yang sedang in di kamu semua. Kali ini kita akan membahas mengenai ketika orang tua tidak bisa menjadi teladan. Sobat muda, tentunya saya nggak sendiri. Di depan saya sudah hadir Ustadz Iwan Janua. Beliau adalah seorang penulis buku-buku remaja. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda sekalian, tentu kita bisa lihat di sekeliling kita banyak orang tua yang seharusnya menjadi teladan, menjadi tokoh yang diikuti, yang ditiru. Tapi ternyata banyak juga yang mereka itu tidak bisa menjaga idealisme tersebut. Banyak orang tua yang nggak pantas dicontoh, nggak patut sama sekali untuk ditiru. Itu kejadian yang tentu banyak sekali beredar di sekeliling kamu. Nah, sobat muda sekalian, tentu kamu bingung bagaimana menghadapinnya. Di satu sisi kita diperintahkan untuk hormat pada orang tua, berbakti pada orang tua, mengikuti perkataan orang tua. Kita juga harus bersikap menurut, harus bersikap bisa adaptif lah terhadap orang tua. Tapi ternyata orang tua kita malah sebaliknya, orang tua kita nggak pantas banget untuk diikuti. Nah, Ustadz, bagaimana sebenarnya kita menyikapi orang tua yang seperti ini, yang sama sekali nggak ada ideal-idealnya deh Ustadz? Sobat muda yang beriman, ya itu musibah memang ya kalau ada orang tua tapi tingkah lakunya ternyata waduh nggak bisa diikuti.
Dan itu bahaya banget buat sebuah keluarga kalau orang tua nggak bisa jadi teladan. Kenapa? Orang tua kan bukan cuma sekedar ngasih tempat tinggal, ngasih makan, ngasih juga yang namanya biaya sekolah, kesehatan, tapi harus ada pembinaan, harus ada pendidikan, harus ada juga nanti pengasuhan dari orang tua. Nah, kalau misalkan ternyata orang tua nggak ngasih yang seperti itu bahaya buat keluarga. Kenapa? Nantinya anak kehilangan figur. Harusnya bapak nih ya jadi figur pemimpin ya, yang tegas, adil gitu kan, tapi juga bisa sayang. Bapaknya misalkan kepemimpinannya lemah, itu cuek bapaknya, anaknya nggak sholat, bapaknya diam aja. Kenapa? Karena bapak juga nggak sholat misalnya ya. Atau misalkan ibunya harusnya kan ya bisa ya tempat curhat, tempat ngobrol, nggak bisa. Kenapa? Karena ibunya ngobrol sama tetangga sebelah sampai maghrib misalkan gitu ya. Itu bahaya, akhirnya nanti anak kehilangan figur dalam keluarga. Akhirnya dia mencari kasih sayang ya kepada bapak-bapak yang lain ya, dan ibu-ibu yang lain itu ya. Ini bahaya banget ya, dan itu bukan bohongan, betulan itu sangat berbahaya. Nah, bagaimana sikap kita nih sebagai anak ya? Ya karena saya juga anak untuk dari orang tua saya gitu. Ya tetap aja bahwa ini harus kita pandang merupakan satu kekurangan dalam keluarga kita. Tapi jangan sampai membuat kita kemudian sebagai anak benci ya, apalagi putus asa dan nyari pelampiasan kepada yang lain. Ya, seperti apa tuh Ustadz? Ya misalkan ada anak perempuan kurang kasih sayang dari bapak, akhirnya cari kasih sayang dari cowoknya, dari om-om. Nauzubillah, dari om-om ya, biar dielus gitu kan, dikasih duit lagi ya. Ini jangan seperti itu. Jadi walaupun orang tua kita dia ada kekurangan, dan pasti loh setiap manusia itu ada kekurangan. Nah, jangan sampai membuat kita ini kehilangan semangat hidup, spirit, dan putus asa, apalagi mencari pelampiasan pada hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh agama. Harusnya tetap positive thinking, man. Nah, kalau untuk orang tua yang kayak gitu, itu boleh nggak kita ngelawan? Pengennya sih ngelawan ya. Ayo kamu sholat gitu kan, bapaknya diam aja nonton bola. Kamu gimana sih? Ayo, mau disuruh ngaji, bapaknya nggak pernah ngaji gitu kan ya. Atau nyuruh pengen anaknya jadi anak soleh, bapaknya aja kerjaannya nggak jelas itu kan, gaulnya nggak jelas juga. Pengennya sih ngelawan gitu kan, tapi ya ini subhanallah bahwa dalam agama Islam itu ya tetap sebagai anak kita kudu taat, kudu patuh pada orang tua. Jangan sampai muncul malah sikap pembangkangan, perlawanan pada orang tua. Malah ya, walaupun orang tua kita itu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, ya yang kita tentang itu perintahnya, perintah orang tua yang salah. Tapi dalam masalah-masalah lain tetap kudu sayang, taat sama orang tua ya. Allah bilang dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in jahadaka an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Yang artinya seandainya orang tuamu nyuruh kamu mempersekutukan Allah, maka fala tutihuma, nggak boleh taat. Nah, di sini kita boleh bikin tanda kutip perlawanan. Kenapa? Karena perintahnya perintah yang haram. Misalkan orang tua nyuruh kita, ngapain? Nggak usah sholat deh. Ya, ini cuci mobil bapak aja. Kayak begitu kan. Kamu ngapain? Misal kata ibunya, anak perempuan pakai kerudung gitu, nanti susah dapat jodoh, susah cari kerja. Yang seperti ini kita masih bisa melakukan tanda kutip perlawanan, dalam arti nggak usah taat patuh pada perintah orang tua. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Tetap loh ada kewajiban kita ya bersahabat, ya berkawan akrab, berbaik-baik dengan orang tua. Jadi perlawanannya itu bukan dalam semua hal, kemudian hanya dalam hal-hal yang itu bertentangan dengan perintah Allah atau yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum kita tetap wajib berkasih sayang, berbakti, taat pada orang tua. Jadi jangan orang tua kita udah salah kita lawan, dan semua kita lawan, sampai perintah yang benar juga kita lawan.
Apain bapak nyuruh saya sholat, dia aja nggak pernah sholat, mendingan sekali nggak usah sholat juga. Dah sama aja gitu kan. Ibu nyuruh saya pakai kerudung, ibu aja pakai rok mini sih, pakai rok mini juga kalau gitu ah. Nah itu berarti hancur bareng-bareng itu. Jangan begitu. Justru kita di sini harus tetap ya, kalau ada perintah yang baik kita ikuti, yang salah ya kita lihat itu sebagai kesalahan dia pribadi dan nggak boleh membangkang durhaka pada perintah yang sudah dihalalkan atau yang baik-baik menurut agama Islam. Nah kalau misalnya orang tua tuh sampai maksa Ustadz untuk melakukan yang nggak bener, boleh nggak kalau misalnya sampai perlawannya itu sampai fisik Ustadz? Wah ini menarik ya. Kalau kita lihat nih di masa Nabi SAW dan para sahabat di perang Badar itu ada seorang anak berhadapan-hadapan dengan bapaknya di medan perang Badar, yaitu sahabatnya bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dia menghadapi bapaknya Al-Jarrah gitu ya. Itu saling beradu pedang. Akhirnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membunuh bapaknya. Ini tapi kalau sudah urusannya ini akidah nih gitu ya. Ya kalau cuma masalah sekedar sholat gitu ya kita bukan dengan cara perlawanan yang kasar. Gara-gara bapak kita nggak sholat kita gebugin itu. Bapak nggak sholat, jangan gitu ya. Atau misalkan ya ibu kita misalkan nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, wah kita tampar ibu kita, wow nanti jadi KDRT itu. Kekerasan dalam rumah tangga ya nggak begitu caranya ya. Kita lihat harusnya bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas menghadapi ibunya yang musyrik ya, tetap dengan santun lemah lembut karena tidak memberikan, ibunya tidak melakukan hal-hal yang membahayakan beliau ataupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah karena sudah di medan perang ini, bapaknya di barisan musyrik, sementara dia di barisan orang-orang beriman bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah seperti itu, yaitu walaupun bapak sendiri, tapi kalau sudah urusannya akidah agama, ya harus ada perlawanan. Nah, tapi kalau kita di sini, kalau masih masalahnya ya baru saudara yang biasa-biasa aja, perlawanannya bukan dengan cara fisik, tapi dengan apa? Kita jangan ikuti perintahnya yang salah. Lalu kita berikan contoh pada orang tua. Oh, kayak aneh gitu kan? Kok anak ngasih contoh pada orang tua? Lu sowat gitu loh, nggak ada masalah. Ya, walaupun harusnya orang tua itu jadi prototipe, jadi model buat anak, tapi ada kalanya kita juga memberikan contoh pada orang tua. Moga-moga orang tua justru menjadi tertarik dan mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kata bapaknya, subhanallah, anak saya walaupun saya preman, tato sekujur badan. Wah, itu kan tiap malam nyekek botol nih. Ya koba mabok terus, tapi anak saya masya Allah baca Qurannya hebat, rajin ngaji, rajin ibadah. Wah, saya malu sama anak saya, harus tobat juga, harus seperti anak saya juga. Itu kan ajib namanya. Atau ibunya gitu kan, anak saya ini perempuan saya larang pakai jilbab karena takut dapat jodoh. Ternyata dapat jodoh juga, udah ganteng, soleh, kaya, ngetop juga. Wah, kalau gitu saya juga mau tobat biar dapat jodoh lagi. ya enggak lah ya, biar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi moga-moga dengan kita tetap menampilkan syahsiah Islamiyah, kepribadian yang Islam, itu akan bisa ya memberikan taufik dan hidayah kepada kedua orang tua kita. Siapa tahu dari perbuatan kamu, dari ucapan kamu yang lemah lembut, penuh kasih sayang pada orang tua, akan mengubah kebiasaan-kebiasaan jelek dari orang tua kita. Nah, sobat muda sekalian, kamu tentu juga pernah mengalami atau ada di antara kamu yang juga sedang mengalami orang tua kamu itu tidak bisa jadi teladan. Nah, kamu bisa lihat bahwa kalau orang tua kamu nggak bisa jadi teladan, jangan kamunya ikut-ikutan meneladani yang nggak benernya. Harusnya berubah kamu yang sekarang menjadi teladan. Nah, sebenarnya kalau untuk menjadi orang tua ideal tuh seperti apa sih? Nah, nanti kita akan bahas setelah selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Ingatlah anak manusia, jangan berbuat dosa. Halalkan berbagai cara untuk mencapai
bahagia yang fana. Bentangkan sajadah panjang, basuhkan wajah, segarkan jiwa, luruskan saf, rapatkanlah baris rohmu. Kita bersama bersujud padanya. Muhammad telah mengajarkan kita cara bersyukur kepadanya. Muhammad telah mengajarkan kita untuk rendah hati dan bersahaja. Muhammad telah mengajarkan kita agar tak buta oleh dunia. Muhammad telah mengajarkan kita cara mudah mendapat rahmatnya. Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Masih dengan saya Purwaryani dan Ustadz Iwan Januar. Kita sedang membahas mengenai kalau ortu kamu tidak bisa menjadi teladan yang baik. Tadi saya sudah sempat menyinggung sedikit pada Ustadz mengenai bagaimana sih ortu yang ideal. Itu memang untuk menjadi ortu yang ideal, tentu kamu semua juga nanti ke depannya akan menjadi orang tua. Amin. Gitu. Nah, untuk menjadi ortu yang ideal gimana sih? Nah, menarik ya. Wah, masih ingusan udah pengen jadi ortu. Oh, nggak apa-apa, harus disiapkan dari sekarang ya. Karena nggak ada yang tahu kan, kamu lulus kuliah atau jadi merit, lulus sekolah merit yang lamar kan, bisa jadi. Makanya dari sekarang kudu disiapkan ya, dan siap-siap kita menjadi, selain menjadi istri atau suami yang baik, jadi ortu yang baik juga. Gimana caranya? Idealnya nih orang tua itu tentu harus punya kekuatan iman ya, kekuatan akidah. Karena apa? Akidah itu nanti akan melahirkan berbagai macam gaya hidup, pola hidup, aturan-aturan dalam hidup. Bagaimana bersikap pada anak, ngasih contoh pada anak kan. Jadi orang tua yang baik kan akan mikir, wah kalau saya nyuruh anak berbuat baik tapi saya nggak mengerjakan, saya dosa. Kenapa? Karena saya ingat perintah Allah ya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah buat orang-orang yang ngomong tapi nggak mengerjakan. Apalagi menyuruh berbuat baik tapi saya nggak mengerjakan. Nah, orang tua yang baik itu dia akan harus menyiapkan akidah dulu yang kuat, iman yang mantap begitu. Karena tadi akan melahirkan pola pendidikan, pola asuh yang benar juga. Terus yang kedua, ortu yang baik itu harus terus berusaha mencari ilmu. Karena mengasuh anak, membesarkan anak itu butuh ilmu. Ya mungkin loh kalau ada di antara kamu yang ortunya ya boleh dibilang nggak bisa dijadikan teladan karena mungkin kurang ilmu, kurang paham, kurang sadar. Jadi kasihan juga sebetulnya buat ortu ya kalau mereka nggak bisa jadi teladan, itu karena memang mereka ternyata kekurangan dalam masalah ilmu. Nah, makanya pentingnya kita itu ngaji, dengerin acara seperti ini supaya kita siap jadi ortu yang baik di kemudian hari. Kemudian yang berikutnya bahwa ortu yang baik itu harus seia sekata ya, harus selaras antara ucapan sama perbuatan dan bisa memberikan teladan. Ketika dia nyuruh anaknya berbuat yang baik, dia menyuruh karena dia sudah mengerjakannya. Ketika dia nyuruh anaknya bangun pagi, dia sudah bangun. Gitu ya, jadi jangan wah biar anak saya bangun pagi waker style gitu kan, bapaknya tidur juga. Harusnya bapaknya udah bangun dan membangunkan anaknya seperti itu. Jadi dia menyuruh tuh karena dia sudah mengerjakan. Karena apa? Memberikan teladan. Ya banyak ahli pendidikan mengatakan bahwa satu keteladanan lebih berarti daripada 1000 nasihat. Ya, orang itu dia omongin macam-macam, tapi kalau nggak ada teladan, nggak ada contoh, susah. Karena ya bisanya ngomong doang, omong doang, mana contohnya, mana buktinya. Itulah makanya ortu yang baik itu harus berusaha menjadi teladan. Dan berikutnya, kalau ortu salah, dan ortu pasti bisa salah, namanya juga ortu manusia. Nah, gimana? Tidak sungkan-sungkan minta maaf pada anak, dan juga tidak sungkan-sungkan mengoreksi kesalahan yang pernah dilakukan. Jangan ortu itu BLG, belagu gitu kan, berbuat salah tapi nggak mau ngaku. Nah, kalau kayak begitu susah. Harusnya siap mengaku salah dan siap memperbaiki kesalahan dan siap juga dikritik termasuk oleh anaknya sendiri. Karena yang namanya nasihat itu adalah kebaikan bagi setiap muslim, insya Allah. Ya Ustadz, kita bisa lihat bahwa memang yang namanya orang tua memang dibutuhkan sebuah kelebihan.
Ya Ustadz pasti, ya, pasti. harus lebih dari segala-galanya gitu. Iya, Karena memang harus jadi teladan contoh bagi anaknya. Betul. Nah nih untuk para orang tua, ya kita harapkan orang tua sebagai contoh generasi muda, ya setidaknya haruslah lebih dari generasi muda. Jangan hanya bisa tadi seperti Ustadz bilang bisa menyuruh saja tapi nggak pernah melakukan. Betul. Gitu. Dan tapi Ustadz ada satu kondisi yang ya bisa dibilang tidak bisa dihindari, misalnya orang tua yang berpisah Ustadz. Bagaimana begitu mereka bisa jadi teladan Ustadz? Ya ada ya mungkin ya musibah yang menimpa saudara-saudara kita ya, orang tuanya misalkan divorce ya, cerai seperti itu. Nah orang tua tetap harus jadi teladan. Yang namanya bapak walaupun udah bercerai dari ibu ya, dari istrinya maksudnya, tidak ada istilah mantan anak, mantan bapak, nggak ada. Tapi kalau mantan istri ada gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang udah pisah sama istrinya dan anaknya ikut sama istrinya, mantan istrinya nggak diurusin, nggak dikasih contoh, bagi nafkah, itu dosa itu. Orang tua yang baik tetap dia harus memberikan contoh teladan. Boleh saya pisah sama ibu kamu, tapi saya tetap sama ayah kamu. Saya tetap ngasih perlindungan buat kamu, ngasih pengasuhan, pembinaan dan juga nafkah buat kamu. Jadi tetap ada kewajiban buat yang namanya orang tua yang divorce itu untuk memberikan teladan contoh buat anak-anaknya. Seorang ibu juga sama, ketika divorce, cerai dari bapaknya, harus tetap memberikan teladan pada anaknya dan jangan menumbuhkan kebencian kepada masing-masing. Kata bapaknya, ini gara-gara ibu kamu tuh gini. Kata ibunya, bapak kamu tuh gini. Akhirnya anak itu dapat kesan yang buruk tentang kedua-duanya. Justru ya kalaupun divorce, ya divorce dengan yang baik-baik, cerai yang baik-baik, dan tidak memberikan pesan dan kesan buruk kepada anak-anak. Tetap harus berikan teladan yang baik buat anak. Jangan sampai perceraian itu justru menimbulkan masalah-masalah baru buat anak-anak. Dan buat kamu yang jadi anak, ketika melihat orang tua cerai, ya itu dunia belum kiamat loh ya. Nabi Muhammad SAW itu yatim piatu kan sejak kecil, tapi ternyata bisa menjaga diri. Nah banyak contoh lagi orang-orang yang mereka itu mengalami broken home, orang tua berpisah, tapi tetap tidak kehilangan sentuhan dari orang tua, dan juga tidak membuat mereka lantas mencari ya pelampiasan ke masalah-masalah yang negatif. Ya, orang tua cerai akhirnya pakai narkoba gitu kan, jadi ya apalah gitu. Itu nggak positif. Tetap harus positive thinking. Setiap masalah pasti ada hikmahnya dan pasti ada solusinya gitu. Ya, tetap kan Ustadz, meskipun orang tua kita itu nggak bisa jadikan contoh, tapi kan tetap ada kewajiban untuk berbakti Ustadz. Ya? Iya. Nah kalau untuk berbakti kepada orang tua yang kayak gitu gimana Ustadz? Oh tetap aja, pertama ya tetap kita harus mengakui keduanya sebagai orang tua. Jangan sampai itu bukan bapak saya, itu bukan ibu saya. Dosa itu. Seorang anak yang nggak mau mengakui bapaknya, atau dia mengaku-ngaku kepada seorang bapak yang bukan bapaknya, itu dilaknat oleh Allah dan Rasul. Meskipun orang tuanya kafir Ustadz. Ya orang tuanya kafir, tetap harus jawab itu bapak saya. Ya pernah loh Asma binti Abu Bakar, salah seorang sahabi ya di zaman Nabi SAW itu dikunjungi oleh ibunya yang masih musyrik. Lalu Asma bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, ibuku datang berkunjung, padahal masih musyrik, apakah aku boleh untuk melayaninya? Kata Rasul, layani ibumu. Jadi tetap ada kewajiban kita mengakui dan menghormati peran dan kedudukan orang tua kita. Ya apalagi cuma gara-gara orang tua kita nggak berpendidikan gitu kan. Wah, kitanya udah pendidikan tinggi gitu kan, udah S berapalah gitu kan. Akhirnya nggak ngaku. Oh itu bukan ibu saya, maaf aja. Waduh, ini untung bukan zaman malin kundang nih. Kalau nggak dikutuk jadi batu. Ya. Nggak, tetap ada kewajiban kita menghormati dan mengakui orang tua kita walaupun mereka mungkin nggak ngasih contoh teladan yang baik gitu. Terus yang kedua ya, kamu juga jangan punya pengharapan yang terlalu tinggi pada orang tua. Wah saya pengen orang tua saya kayak Ustadz Anu, kayak Anu. Aduh ya, setiap orang itu pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya ketika orang tua kita ternyata dalam masalah keagamaan minim ya, baca Quran juga belum lancar, misalkan sholat juga katakan tidak baik, masih harus dikoreksi segala macam. Ya jangan sampai itu malah membuat cacat secara total orang tua di mata kamu. Gara-gara misalkan bapak kita atau ibu kita baca Quran nggak lancar,
malu punya bapak kayak gitu, maksudnya kurang. Oh jangan, kamu jangan terlalu punya pengharapan yang tinggi, karena khawatir nanti malah akan membuat kamu kecewa pada kondisi orang tua. Ya terima orang tua itu apa adanya. Kalau mereka ada kekurangan, anak juga punya kewajiban untuk meluruskan, untuk membenarkan dan menutupi kekurangan orang tua kita. Bukan mau diumbar kemana-mana. Wah bokap gua payah bener, pokai dah bokap gua dah. Kenapa emangnya? Miskin bokap gua mah. Jangan begitu, tetap harus dijaga, ditutupi segala kekurangan orang tua, jangan sampai diumbar kemana-mana. Terus yang berikutnya, ya kalau orang tua menyuruh pada perkara yang ma'ruf, yang baik, kita kudu wajib taat, patuh kepada segala perintahnya. Tapi kalau sudah lempengan maksiat, jangan diikuti. Lalu yang terakhir, mendoakan orang tua agar orang tua kita itu menjadi orang tua yang saleh, soleha, mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak seperti keadaan sekarang ini yang nggak bisa dijadikan sebagai teladan. Itu sekian hal atau perkara yang tetap harus kita jalanin untuk menjadi muslim yang baik, muslimah yang oke, termasuk ketika berhadapan dengan orang tua yang nggak bisa jadi teladan. Jangan sampai ya kurang baiknya beliau itu menjadi bibit permusuhan yang membuat kamu malah menjauhkan diri dari kehidupan orang tua. Ya na'udzubillah min zalik. Ya seburuk-buruknya orang tua tetap orang tua kita gitu ya. Yang ya ibu kita pernah mengandung diri kita, kemudian juga melahirkan kita dengan taruhan nyawa, memberikan juga ASI ya dari tubuhnya. Kita juga diasuh, dimandikan segala macam. Itu kan jasa-jasa yang tetap harus dicatat oleh diri kita. Jangan sampai muncul kebencian yang meluap-luap sampai akhirnya kemudian membenci dan berpisah dengan orang tua. Nggak boleh, dosa. Malah justru doakan orang tua agar mendapat hidayah dari Allah dan sama-sama bisa memperjuangkan agama Islam. Ya, sobat muda sekalian, tentu kamu sudah mendengar penjelasan dari Ustadz Iwan Januar. Dan ada satu hal yang perlu kamu ingat, bahwa dimanapun di seluruh dunia, bahwa yang namanya orang tua pasti berharap agar anaknya menjadi lebih baik, betul, lebih hebat dari orang tuanya. Makanya kamu jangan malu, jangan ngerasa minder, jangan ngerasa gak enak hati ketika kamu tuh lebih baik daripada orang tua kamu. Oke sobat muda sekalian, kita juga akan menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan rubrik, usulan pembahasan, atau masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Silahkan kirimkan surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa SMS ke 0856 94924411. Kamu juga bisa kirim melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com, atau kamu juga bisa cek di website kita, yaitu di www.gaulislam.com. Saya Purba Ariandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga kepada kamu semua yang telah mendengarkan acara ini. Pesan dari kami, sampaikan apa yang kamu dengar ke teman-teman kamu semua. Insya Allah itu akan menjadikan pahala bagi kamu dan menunjuki teman kamu kepada hal yang benar. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purba Ariandi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, tentu kamu juga sering menggunakan benda yang namanya printer atau mesin cetak dalam bahasa Indonesianya. Atau misalnya pun kamu tidak punya, biasanya kamu mencetak di tempat-tempat yang menyediakan jasa tersebut, seperti di rental komputer atau di warnet. Nah, bagi kamu yang memiliki printer, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan agar printer kamu tetap awet hingga kakek-kakek dan nenek-nenek. Wah, kelamaan kalau itu mah ya. Yang pertama adalah paling penting, hindari mengisi ulang tinta dengan cara yang tidak aman, karena tinta adalah nyawanya printer. Jangan sampai kalau kamu belum pernah atau belum bisa, belum mengerti, itu mengisi tinta sembarangan, karena ini akan mengakibatkan bocor dan printer kamu dijamin langsung rusak. Kedua adalah printer harus kamu tutup. Kenapa? Karena printer adalah barang yang sensitif terhadap debu. Dengan adanya debu, hasil cetak kamu bisa berantakan dan printer kamu bisa nyangkut. Juga printer kamu harus ditutup kalau tidak dipergunakan. Jangan sampai printer kamu jadi sarang debu, apalagi sarang binatang-binatang lainnya. Selanjutnya adalah jangan mencetak terlalu banyak dalam satu waktu, karena printer kamu itu adalah barang-barang yang sensitif, bukan pegawai kerja rodi. Sehingga kamu jangan menggunakannya untuk ngeprint sekaligus banyak.
ya pergunakanlah 10 atau 20 lembar kemudian istirahat, seperti itu. Dan juga perhatikan jenis kertas yang akan kamu cetak. Apakah kertas itu cocok dengan printer kamu atau tidak? Jangan sampai kertas itu malah merusak printer kamu. Dan kalau nyangkut, hati-hati mengeluarkannya, karena bisa jadi gara-gara hanya kertas nyangkut, printer kamu bisa rusak semuanya. Silahkan mencoba tips-tips tersebut, insya Allah printer kamu akan awet. Silahkan dicoba. Info teknologi. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.